Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kembali informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Ini terakhir diperbaharui tanggal 29 Juli 2021 pukul 11.58. Oke, baik. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Nah, ini harap diperhatikan. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Daerah, otoritas berwenang terkait. Jadi ini yang mengeluarkan peraturan bukan maskapai Garuda ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Ini ada listnya di sini, kita klik. Ini dia daftar laboratorium yang terdaftar di Kemenkes. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tesnya diupload ke sistem aplikasi EHC oleh Fasyankes terkait. Kita lanjut. Ini kolom pertama rute penerbangan, kolom kedua kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kolom berikutnya hasil negatif tes COVID-19, nah ini ada keterangannya, dihitung mulai waktu sejak pengambilan sampel. Ini RT-PCR, yang satunya ada rapid test antigen, kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Oke, pertama PPKM level 4 dari atau ke Balikpapan, Banjarbaru, ke Batam, Bengkulu, Berau, Jambi, Jayapura, Kupang, Lombok, Makassar, Merauke, Mimika, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Belitung, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Oke, baik. Dari atau ke seluruh Pulau Jawa, termasuk Jakarta, Bandung, ini wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Oke, lanjut lagi. Dari atau ke Pulau Bali, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Ada peraturan pertambahannya. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Ke Sorong, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Penumpang dengan KTP non-Papua Barat wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong dengan menghubungi nomor berikut. Ke Tarakan wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Kita ini tujuannya mau kemana? PPKM level 3
dari atau ke Ambon, Biak, Gunung Sitoli, Kendari, Lampung, Mamuju, Medan, Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Ternate. Wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Nusa Tenggara Timur dari luar provinsi, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Khusus untuk ke Labuan Bajo yang ingin berwisata, wajib registrasi terlebih dahulu di sini. Ini dia. Harus registrasi terlebih dahulu. Ke Banjarmasin, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Manado, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Nanti jika sudah sampai Bandara Samratulangi Manado, ada tes rapid test antigen oleh otoritas tempat. Biasanya ini secara acak saja. Ke Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Pontianak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi EHC penumpang. Dan di surat keterangan harus tertera QR Code. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital hasil negatif RT-PCR pada EHC, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan tes RT-PCR ulang dan menunjukkan barcode. Akan dilakukan tes RT-PCR secara acak pada saat kedatangan. Dari atau ke Palangkaraya, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah, barcode atau QR Code yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal penumpang. Oke, kita lanjut. Ke Manokwari, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Nah, ini penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Dan penduduk yang berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan mendesak dilarang keluar Papua Barat. Ini kepentingan mendesaknya, teman-teman. Harus mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Ini bisa menghubungi nomor di sini. Dari atau ke Nabire, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ini juga persyaratan tambahannya ada surat izin keluar masuknya SKM dari gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor sekian. PPKM level 1 atau level 2 dari atau ke Aceh level 2 boleh menggunakan swab RT-PCR dan dan rapid test antigen 2 kali 24 jam. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nomor 1 tadi sama yang Fasiankes. Nomor 2, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat.
Jadi ujung-ujungnya nanti petugas kantor kesehatan pelabuhan yang megang peranan apabila terkait persyaratannya. 3. Semua penumpang tetap harus mengisi aplikasi EHC. 4. Penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. 5. Penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dibatasi perjalanannya. 6. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat. Ini nomor 8. Penumpang yang berangkat dari perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. 9. Penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Ini dia. 10. Penumpang penerbangan internasional masuk ke Indonesia yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia. Mohon dapat melihat syarat penerbangan internasional masuk ke Indonesia di bawah dan juga mengikuti persyaratan daerah tujuan akhir. Ini tambahan, penumpang mohon untuk dapat menyiapkan print out atau dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Jadi segala tiket, surat hasil swab RT-PCR atau rapid test antigen, dan sertifikat vaksin, kalau yang sudah bisa dicetak saja untuk jaga-jaga. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman yang mempunyai informasi terbaru yang sudah melakukan penerbangan, boleh sharing di kolom komentar juga. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.